Hantu My Luggage. Malam terakhir di Myanmar. Pinan pisah kamar dengan Shui Yi setelah mereka selalu sekamar selama liburan di sana. Malam itu, Makha sekamar dengan Pinan, sedang Shui Yi tidur dengan Tauki. Kamar mereka berjarak sangat jauh, meski masih berada di lantai yang sama. Shui Yi lupa membawa charger HP, jadi ia menelepon Pinan dari kamar. Pinan meminta Shui Yi ke kamarnya. 5111, Shui Yi tiba di depan kamar. Ia melihat ke sekeliling. Koridor itu terasa sangat panjang, sunyi dan mencekam. Kenapa kamar ini seperti berada di sebuah perbatasan dimensi? Batinnya berbisik. Shui Yi ragu mengebel pintu. Lalu ia mendengar suara berisik dan tawa keras dari dalam kamar Pinan. Itu suara Makha. Pasti ia sedang menelepon seseorang. Makha sangat suka menggunakan fitur video call. Ia bisa video call di mana saja. Ting tong. Begitu pintu dibuka, Shui Yi kaget, setengah mati. Serasa kayak habis perang dunia. Kamar itu terlihat sangat berantakan. Shui Yi sedikit berjinjit, seakan menghindari ranjau-ranjau yang bertebaran di lantai. Barang Makha berserakan di mana-mana. Tanpa komen banyak, Shui Yi meminjam charger HP Pinan dan langsung pamit. Pukul 1 dini hari Shui Yi baru tertidur. Ia sempat ngobrol panjang dengan Tauki. Tak ada banyak barang yang perlu dikemas, karena Shui Yi bukan tipe orang yang mau kelebihan bagasi. Jadi semua barang yang dibeli memang sudah diperhitungkan pas dan muat di koper. Pukul 2 dini hari. Pinan terbangun karena pintu kamarnya dibel seseorang. Malam itu berbeda. Makha yang biasanya selalu tidur belakangan justru tertidur sangat pulas. Dengan kondisi setengah sadar, Pinan bangkit membuka pintu. Tidak ada siapapun. Ia menutup pintu, siap membaringkan tubuhnya kembali ke ranjang. Malam itu Pinan merasa super lelah karena mengurus banyak hal. Baru mau tidur, pintu dibel lagi. Ting tong, ting tong. Pinan menyangka ada hal darurat yang terjadi dengan teman seperjalanannya, sehingga malam-malam mereka ke kamar mencarinya. Ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Koridor tampak sepi. Pinan lalu menutup pintunya. Ia mulai kesal. Siapa yang malam-malam iseng membel pintu kamarnya? Padahal ia merasa super ngantuk. Yang dibutuhkan saat itu adalah tidur nyenyak. Belum selesai ia mengomel dalam hati. Lagi-lagi pintu dibel. Kali ini orang yang membel pintu menekan berkali-kali dan sangat cepat seakan-akan ada kondisi darurat. Pinan membuka pintu. Ia melihat seorang perempuan kurus muda memakai pakaian orang Myanmar berdiri di depannya. Luggage. Perempuan itu menunjuk ke dalam kamar, seakan-akan ingin memberi isyarat kopernya tertinggal di dalam. Karena capek dan super ngantuk, Pinan sedikit kesal. No luggage, this is my room. Perempuan itu terus menunjuk ke kamar dan bicara dengan bahasa Inggris patah-patah. Call bellboy, pinta perempuan itu sambil membentuk isyarat tangan di telinga meminta seseorang menelepon. Ekspresinya memelas meminta tolong agar koper itu dikembalikan. Pinan yang tidak begitu fasih bahasa Inggris heran malam itu, tiba-tiba ia bisa mengomel begitu lancar memakai bahasa Inggris. Ia bersikeras tidak ada koper perempuan itu di kamarnya. Perempuan itu pasti salah kamar. Namun perempuan itu bersikeras kopernya ada di kamar Pinan. Lalu tiba-tiba perempuan itu hendak mendobrak masuk. Pinan refleks langsung menutup pintu kamar. Pinan menelepon resepsionis. Ia mengomel begitu panjang dan meminta petugas hotel ke kamarnya
untuk membantu seorang perempuan yang kini berdiri di depan pintu kamarnya. Yang diomelin tidak paham broken English Pinan. Alamak, mereka mengecek CCTV. Tidak siapapun di koridor lantai yang dimaksud. Pihak hotel kemudian mengirim seseorang memeriksa lantai tempat Pinan menginap. Seorang bellboy ditugaskan ke sana, tapi mereka tidak menemukan perempuan itu. Resepsionis kembali menelepon Pinan, menginformasikan bahwa tidak ada seorang pun di sana. Pinan bersikeras ada seorang perempuan yang kehilangan koper. Karena kendala bahasa, pihak hotel menyangka Pinan hendak check out dan ingin membawa turun kopernya. Pinan semakin frustasi, ditambah ia begitu capek dan mengantuk. Ia menutup telepon karena seseorang membel pintunya. Kali ini dia memilih tidak membuka pintu. Petugas hotel kembali menelepon memberitahu tidak ada sesiapapun di sana. Ia semakin marah dan meminta mereka jangan mengganggu lagi dirinya. Padahal suara marah Pinan sudah setinggi 8 oktav, maka sama sekali tidak terbangun. Pihak hotel akhirnya menahan diri dan berhenti menelepon Pinan setelah diberi peringatan keras. Don't disturb me di ujung pembicaraan tadi. Itu peringatan keras dari Pinan. Setelah menutup telepon, Pinan baru menyadari ada sesuatu yang janggal. Dini hari perempuan Myanmar kehilangan koper, pihak hotel tidak menemukan orang itu. Otaknya baru bekerja aktif. Tiba-tiba bulu kuduknya merinding. Jangan-jangan, Pinan mendengar kembali suara ketukan pintu. Kali ini ketukan itu dipenuhi emosi marah. Pintunya diketuk sangat cepat. Orang itu mengetuk dari satu kamar ke kamar lainnya dengan ketukan irama yang beraturan dari sisi kiri dan kanan kamar, seakan siapapun yang mengetuknya melakukannya dengan terbang dan super cepat. Suara ketukan itu baru menghilang hingga di ujung koridor. Itu tidak mungkin dilakukan manusia, Pinan bergidik. Sontak ia melafal segala macam doa hingga capek mengalahkan ia dan membuatnya jatuh tertidur. Tiba di bandara menjelang boarding, Pinan bercerita ke Shui. Shui ikut merinding. Pinan heran kenapa ia bisa bertemu dengan makhluk astral, padahal selama ini Shui lah yang justru sering berurusan dengan Casper dan gengnya. Shui memiliki sixth sense. Jangan-jangan ntar ngikut pulang ke Indo. Pinan mulai ketakutan. Rasa khawatir menguasai pikirannya. Jangan khawatir, karena ia melekat dengan kopernya, kecil kemungkinan ia akan ikut. Ia baru akan meninggalkan tempat itu hingga menemukan kopernya. Shui mencoba menenangkan. Ada hantu yang akan terus melakukan aktivitas sama seperti momen terakhir ia meninggal hingga ia menyelesaikan apa yang belum ia selesaikan, barulah ikhlas pergi.